Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sudah mampir ke channel Burik ini. Kali ini saya akan memberi opini tentang takdir, di mana banyak orang menganggap takdir itu mutlak, seperti kasus di mana orang tidak takut corona karena kematian katanya hanya Tuhan yang tentukan. Kemudian ada kasus ketika menikah, orang bilang, "Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah tunjukkan jodohku." Lalu tak berapa lama lagi mereka cerai. Lalu bilang, "Dia bukan jodohku." Kan? Kampret. Lalu kasus yang ketiga, ada juga orang miskin yang katanya sudah bekerja keras tapi nasibnya tak kunjung berubah. Lalu dia bergumam, "Ya, sudah nasib, mau gimana lagi?" Baik, saya akan bahas satu persatu. Pertama adalah kematian. Yang kata kebanyakan orang, kematian di tangan Tuhan. Sehingga orang kebanyakan tidak percaya akan bencana global dunia yakni pandemi corona. Dengan demikian, mereka lebih memilih tetap berkumpul di rumah ibadah demi menyembah Tuhan, daripada mengikuti himbauan pemerintah agar tidak berkumpul. Mereka ini adalah kaum yang tidak berpikir. Mereka ini kaum sok suci yang perkataannya penuh lafal Tuhan. Padahal mereka ini makhluk penuh hawa nafsu, dan iblis selalu ada di sekitaran mereka. Saya tidak menuduh suatu warga atau suatu kelompok, tapi coba tolong tunjukkan kepada saya, adakah suatu daerah yang bebas dari maksiat, pembunuhan, penipuan, perjudian, pencurian, bullying, korupsi, dan segala macam kejahatan lainnya? Silakan komen di bawah, minimal satu kecamatan yang bebas dari kejahatan selama setahun belakang. Artinya apa? Manusia tak akan lepas dari hawa nafsu dan godaan iblis atau kuasa jahat. Jadi jangan selalu berkata apa-apa selalu takdir Tuhan, takdir Tuhan, takdir Tuhan. Lihat sekitar kita, bercerminlah. Kita ini siapanya? Siapanya Tuhan? Sok selalu berkata takdir Tuhan. Kembali ke topik kematian. Coba gunakan pikiran. Orang bunuh diri, apakah takdir Tuhan? Orang overdosis drug, itu takdir Tuhan? Atau jangan-jangan tukang begal itu Tuhan? Karena dia bisa mengambil nyawa orang. Tukang tawuran juga Tuhan. Banyak juga Tuhan ya. By the way, Tuhan juga bisa bunuh diri loh. Karena Tuhan yang berhak mencabut nyawa sendiri. Jadi cobalah gunakan sedikit logika pada iman, agar jangan jadi bodoh. Sekali lagi, kematian bukanlah sepenuhnya hak Tuhan. Karena dengan memenuhi kehendak bebas, hawa nafsu, dan keberadaan iblis, maka kita bukanlah lagi rencana Tuhan. Kedua, jodoh. Seringkali para jomblo selalu berdoa, "Ya Tuhan, tolong tunjukkanlah jodohku." Kalau saya berpendapat, tidak pernah ada cara berdoa seperti itu. Yang saya tahu, berdoa untuk diberi kebijakan dalam menilai orang, berdoa diberi bimbingan agar selalu melangkah dalam kehendaknya, atau berusaha dikuatkan dari kuasa jahat, rayuan iblis, sehingga dapat memilah-milah mana yang baik untuk kita pilih sebagai pasangan hidup. Bukannya setelah berdoa minta jodoh, kebetulan berkenalan dengan orang cakep, langsung berpikiran, "Terima kasih Tuhan," langsung kawin tanpa proses perkenalan yang baik, yang disarankan oleh banyak kitab. Ya, dan akhirnya hanya bertahan selama 1-2 tahun, lalu cerai, dan gampangnya bilang, "Dia bukan jodohku lagi." WTF ya, enak sekali mengatur Tuhan. Jadi, jodoh benar ada di tangan Tuhan. Ketika kita memang benar sepenuhnya menjalani semua proses yang disarankan kitab. Ketiga, rezeki. Rezeki memang sudah diatur Tuhan, itu betul sekali. Tuhan telah menyediakan sumber kehidupan di dunia ini untuk dikonsumsi manusia. Itu yang namanya disediakan Tuhan. Bukan berarti usaha dikit gagal lantas bilang belum rezeki. Terus ada orang miskin yang selalu bekerja keras, membanting tulang, tapi tetap saja menderita. Lantas dia beranggapan, sudah takdir.
Dia enak ngomong begitu, karena kita tidak tahu usaha apa saja yang sudah dia lakukan. Apakah hanya menggunakan fisik, atau sudah mengoptimalkan kecerdasannya, atau sudah menggunakan semua sumber daya yang ada. Dia hanya menilai rezeki yang berlimpah itu hanya diusahakan dengan fisik. Ya, kalau begitu, tak ubahnya hewan dong. Mau makan hanya bermodalkan fisik atau tubuh. Tapi jika kita menginginkan rezeki yang lebih dengan sudah menggunakan sumber daya yang ada, kecerdasan, dan keringat, tapi masih saja sulit. Mengapa? Coba cari hikmahnya. Kenapa demikian? Apakah yang pernah kita lakukan? Apa ada yang salah? Atau tidak ada yang salah kok? Coba tanya leluhur, kejahatan apa yang sudah mereka lakukan, hingga keturunannya selalu serat rezeki. Karena hukum sebab akibat dan karma berlaku di dunia. Jika sudah demikian mentok karena leluhur yang jahat hingga keturunannya berdampak karma yang buruk, maka tidak ada jalan lain untuk merubah itu semua. Hanya dengan mencoba selalu berbuat baik, menolong, berderma, dan melayani, kemungkinan akan merubah kutukan karma tersebut. Atau dengan berjuang seperti manusia super. Tahu manusia super? Mereka ada loh di dunia ini. Ya, mereka itu adalah manusia-manusia cacat fisik yang penuh prestasi. Bisa menjadi motivator, menjadi entrepreneur, dan memperoleh medali di Paralimpik. Coba perhatikan perjuangan mereka. Kita yang normal ini justru malu melihat mereka. Jadi kesimpulannya, jangan seenak udel bilang rezeki itu diatur Tuhan, lalu menyerah. Tuhan itu menciptakan semuanya komplit, tinggal kita saja bagaimana memperolehnya. Jika kita suka berbuat jahat dan tetap saja kaya, niscaya keturunan kita yang akan menerima karmanya. Coba telusuri orang yang serba sulit sekarang. Coba tanya, apa kelakuan nenek moyangnya? Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Jika ada yang salah atau tidak suka, mohon koreksinya, komen di bawah. Jika suka, boleh dikasih like dan subscribe. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.